Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulina ijma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah mahasiswa Bapak semua, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai komputer ya. Kita masih berada pada pengantar komputer yaitu manusia dan komputer. Nah, jadi hari ini kita akan membahas manusia dan hubungan antara manusia dengan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat diprogram ya. Yang memprogram pun adalah manusia. Ya, apapun saat ini bisa ditanamkan ke dalam sebuah komputer. Berbagai aplikasi canggih saat ini sudah tertanam di dalam komputer. Kita sebagai manusia hanya dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan berbagai kemampuan aplikasi yang sudah ditanamkan di dalam komputer untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Pekerjaan-pekerjaan kita di dalam sebuah organisasi atau di sebuah instansi bisa terbantu dengan adanya informasi komunikasi dan teknologi ini, yaitu dengan penggunaan pemanfaatan komputer. Secara khusus, komputer itu berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, berbagai pekerjaan yang ada di dalam yang kita hadapi sebagai manusia dapat kita selesaikan dengan menggunakan komputer. Ya, adapun permasalahan yang biasa yang bisa diselesaikan oleh komputer. Yang pertama adalah permasalahan komputasi dan manipulasi data. Ya, kita biasa menggunakan komputer untuk menyelesaikan berbagai ya, dari itu penghitungan data, kemudian pemasukan penginputan data, pengolahan, memprosesnya, memproses sebuah gambar, apalagi menggerakkan segala sesuatu, mungkin penggunaan teknologi robot. Itu semua bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dengan pemanfaatan komputer yang baik, maka kita bisa untuk menggunakan teknologi ini untuk kebaikan ataupun kejahatan. Kita sebagai manusia harus mampu menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan sebuah organisasi. Nah, bisa kita lihat pada skema hubungan penggunaan komputer dan pengguna ya, di mana dilihat dari sini ya. Ketika kita seorang pengguna dihadapi sebuah masalah ataupun sebuah pekerjaan di mana dia harus menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan baik, solusi untuk penyelesaian permasalahan ini yaitu pengguna harus menggunakan komputer. Ya, komputer juga tidak akan bisa bekerja tanpa adanya pengguna ya. Komputer pun tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada pengguna. Nah, jadi hubungan antara komputer dan pengguna itu saling berhubung satu sama lainnya. Ya, penggunaan misal pengguna ya, ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, dia pertama dihadapi dengan informasi input ya. Dia pertama dihadapi dengan informasi input. Ketika dia melihat informasi input ini apakah bisa diselesaikan dengan sebuah komputer, maka ini akan diolah di dalam otaknya ya. Ada short term memory dan juga ada long term memory. Nah, ini semua bekerja dalam motor system ya dengan secara efektif. Apakah ini dikerjakan secara efektif atau tidak ya. Nah, hubungan antara pengguna dan komputer ini
ya dapat saya sampaikan tadi bahwa sangat saling terhubung satu sama lainnya. Berbagai pekerjaan, permasalahan yang dihadapi oleh manusia saat ini bisa diselesaikan dengan komputer, ya. Kesehatan, apalagi industri, perikanan, berbagai sektor teknologi saat ini, komputer sangat mendukung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, bisa kita lihat bagaimana hubungan antara manusia dengan mesin, ya, atau disebut sebagai komputer. Interface yang dihadapinya adalah ada keyboard, ada mouse, ada monitor. Ini adalah interface, ya, adalah interface yang penghubung, ya, atau penghubung antara manusia dengan komputer ini, ya. Manusia menggunakan tangannya untuk menggunakan keyboard dan mouse, ya, dan kemudian monitor sebagai penghubung antara mata manusia dengan interface mesin yang ditampilkan oleh komputer itu, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada karakteristik dari sebuah komputer. Komputer itu yang pertama, dia memiliki komputasi yang sangat cepat, ya. Kemampuan sebuah komputer dibuat oleh manusia dan ilmuwan komputer dibuat dengan sangat baik sekali, ya. Pengerjaan komputer yang ditanamkan di dalam sebuah komputer ini sangat membantu pekerjaan manusia dengan sangat cepat. Dahulu mungkin manusia mengetik surat dengan menggunakan mesin tik, ya. Mungkin banyak kendala yang dihadapi dengan penggunaan mesin tik tersebut, ya. Dengan adanya komputer, pemanfaatan dari mesin tik bisa dialihkan kepada teknologi komputer. Jadi pekerjaan manusia yang tadinya lambat untuk diselesaikan, dengan adanya kemampuan komputasi yang sangat cepat dari komputer, ini dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih baik lagi. Kemudian karakteristik dari komputer itu dia bersifat konsisten, yang tidak terpengaruh pada kelelahan, bosan, suka dan tidak suka dan sebagainya, ya. Nah, sifat komputer yang konsisten ini yang membuat seseorang ingin berlama-lama dengan menyelesaikan senang untuk melakukan pengerjaan penyelesaian permasalahannya menggunakan komputer. Nah, jadi dia tidak terpengaruh pada kelelahan, bosan, suka dan tidak suka. Nah, ini mungkin bisa saudara rasakan ketika saudara sedang menggunakan komputer dalam kegiatannya kesehariannya. Ya, kemudian yang ketiga, karakteristik dari sebuah komputer itu dia memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, baik untuk data ataupun program, ya. Jadi komputer dia bisa menyimpan ribuan atau jutaan data yang sudah kita olah, ya, tergantung dengan komputernya, ya. Biasanya komputer mahal dia bisa menyimpan berbagai bentuk file, ya, baik itu bentuk file PDF, ya, file dalam bentuk hasil pekerjaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Word dan lain sebagainya, dalam bentuk penyimpanan gambar JPEG, dalam penyimpanan video, musik, audio, dan lain sebagainya. Nah, komputer ini memiliki kemampuan penyimpanan berkas. Ya, mungkin dahulu orang menggunakan mesin tik dan hasil pekerjaannya itu disimpan di dalam sebuah file, di dalam sebuah lemari. Tetapi saat ini dengan adanya komputer, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna terhadap komputer itu bisa langsung disimpan di dalam komputer itu tanpa harus disimpan di dalam sebuah arsip. Nah, ini membuat komputer menjadi lebih efektif digunakan ketimbang menggunakan mesin tik sebelumnya. Kemudian komputer dia memiliki akurasi yang sangat tinggi, ya. Kemampuan komputer untuk bekerja, membantu pekerjaan manusia ini sangat membantu sekali, ya. Ketika kita mengalami
pekerjaan ya ketika menginputkan data ke dalam sebuah komputer. Komputer dia memiliki teknologi tingkat kecerdasan buatan yang ditanamkan oleh ilmuwan di dalam sebuah komputer. Jadi ketika kita memberikan input data yang salah, komputer bisa saja dia memperbaiki data yang kita tersebut ya. Contoh dengan Microsoft Word itu ada teknologi yang ditanamkan di dalamnya. Ketika kita membuat kata yang salah, komputer Microsoft Word akan membantu memperbaiki kata-kata kita yang salah di dalam Microsoft Word itu. Nah, itu salah satu kemampuan dari akurasi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh komputer ya. Nah, kita bisa melihat ya apa saja arsitektur yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, arsitektur komputer itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar. Ya, ini dia lebih cenderung dikategorikan pada kajian-kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh ini ada set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan dan mekanisme I/O. Ya. Adapun contoh aspek organisasi komputer, yang pertama ada teknologi hardware ya. Apa saja teknologi hardware bisa kita lihat itu hardware ada seperti keyboard, mouse ya. Adapun komponen-komponen, kemudian ada perangkat antarmuka atau interface ya. Kemudian ada teknologi memori, bagaimana kemampuan kecepatan komputer. Kemudian ada sinyal-sinyal kontrol yang tertanam di dalam sebuah komputer. Inilah hubungan antara unit-unit operasional komputer dengan komponen sistem komputer yang ada di dalam organisasi sebuah komputer. Nah, di dalam sebuah organisasi komputer itu terdiri dari pertama unit kontrol, kemudian ada ALU, dan kemudian ada yang disebut sebagai register. Nah, unit kontrol adalah dia mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Ya, kemudian mengambil instruksi-instruksi dari main memory, mengirim instruksi ke arithmetic and logic unit, dan menyimpan hasil proses ke main memory. Nah, kemudian ALU. Nah, ALU ini adalah unit aritmetik dan logik. Dia melakukan operasi aritmetik dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmetik yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Nah, kemudian register ya. Register ini adalah untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan cepat terhadap nilai-nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Nah, jadi masing-masing komponen-komponen yang ada di dalam komputer memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan fungsi masing-masing. Nah, kemudian kita masuk kepada teknologi informasi versus organisasi. Nah, jadi hubungan antara teknologi informasi dengan kemauan ya, ini berhubung satu sama lainnya. Ketika ada kemauan untuk melakukan sebuah perubahan, ketika kita memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, maka dia akan saling berhubungan satu sama lain. Begitu juga ketika kita tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan, maka teknologi informasi tidak akan bermanfaat secara optimal, baik itu secara organisasi ataupun secara teknologi informasi itu sendiri. Ya, bisa kita lihat terhadap siklus hidup sebuah organisasi, di mana pada kurva di bawah ini kita melihat ya performance sebuah organisasi yang akan terus bertumbuh ketika waktu yang terus bertumbuh ya, kita akan melihat apakah performance organisasi ini akan terus meningkat atau tidak ya. Nah, untuk menjaga agar performance organisasi ini tidak menurun, perlu diciptakan second S-curve dan seterusnya. Dengan melakukan inovasi untuk meningkatkan performance organisasi hanya mungkin dilaksanakan bila ada suntikan informasi komunikasi dan teknologi. Nah, akses ini terhadap dua teknologi, SDM, pasar, dan lain-lain.
Diperlukan organisasi yang adaptif yang mampu mengikuti perubahan zaman. Nah, jadi ketika sebuah organisasi dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, maka kemampuan performance organisasi itu akan terus meningkat dengan terus bertumbuhnya waktu. Nah, ini menjadi harus perhatian bagi dan bagi semua organisasi untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian kita masuk kepada kita mengenal beberapa profesi yang TI ya, diantaranya adalah ada yang disebut sebagai operator ya. Operator ini biasanya dia memang mengelola komputer, yang misalnya ada operator sekolah, ada operator warnet ya, ada beberapa operator yang memang ditugaskan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan ya, berbagai pekerjaan. Kemudian ada teknisi komputer ya. Kalau teknisi komputer ini dia biasanya kan ini dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki komputer ya. Dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki komputer. Kemudian biasanya kan tempat servis komputer itu disebut sebagai teknisi komputer. Kemudian ada trainer ya. Trainer ini dia adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai komputer, dan biasanya seorang trainer ini akan menjelaskan seluk-beluk ya, apa saja sih komputer itu, apa saja luar dalamnya sebuah komputer. Itu seorang trainer, itulah disebut sebagai seorang trainer. Kemudian ada seorang peneliti. Nah, salah satu profesi TI itu ada sebagai peneliti. Ada orang-orang yang memang khusus meneliti komputer ya. Dialah yang terus mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dan dia terus melakukan penelitian, melakukan perubahan-perubahan ya, di mana kita bisa melihat dahulu komputer itu lahir dengan bentuk yang sangat besar sekali ya. Dia bisa dibilang satu ruangan atau satu rumah itu hanya untuk mesin komputer. Tapi dengan adanya seorang peneliti yang terus melakukan penelitian terhadap komputer, maka sampai saat ini komputer mengalami bentuk yang sangat ramping sekali. Nah, inilah yang disebut sebagai peneliti ya, salah satu profesi teknologi informasi ini. Kemudian ada sebagai konsultan ya, dia konsultan, dia biasanya pihak ketiga yang memberikan pemaparan mengenai pemanfaatan teknologi informasi ini. Kemudian ada project manager ya, kemudian juga ada programmer. Nah, kalau programmer ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidang profesi teknologi informasi ini. Dia memiliki kemampuan untuk membuat sebuah aplikasi ya, atau menanamkan sebuah program di dalam sebuah komputer untuk menciptakan sebuah aplikasi baru. Ini disebut sebagai programmer ya. Kemudian ada graphic designer ya, ini biasanya orang-orang yang ahli dalam bidang menggambar atau membuat sketch penggunaan komputer. Kemudian ada disebut sistem analis, ada database administrator dan lain sebagainya. Dan juga ada seperti network specialist. Nah, ini kalau network specialist dia memiliki kemampuan merancang, mengimplementasikan, mengelola jaringan ya komputer. Kemudian tugas-tugasnya biasanya dia mampu mengontrol kegiatan pengolahan data jaringan, memastikan apakah sistem jaringan berjalan dengan semestinya, dan memastikan bahwa tingkat keamanan sudah terpenuhi. Itulah beberapa profesi teknologi informasi yang mungkin ya, kalau memang saudara-saudara tertarik nanti suatu saat, walaupun saudara saat ini kuliah di bidang lain, kalau memang suatu hari kalau saudara memiliki kemampuan di bidang komputer, itulah beberapa profesi yang bisa saudara pilih ketika saudara bisa menjadi memiliki kemampuan di bidang komputer. Ya, saudara pengen jadi apa? Silahkan nanti menggunakan komputernya dengan sebaik mungkin. Kemudian kita masuk kepada aspek ilmu informasi ya.
Nah, aspek ilmu informasi ini merupakan titik temu dari bidang-bidang ada matematika, ada statistika, ada ilmu komputer, fisika, ya, kemudian ada neurobiologi, teknik industri serta komunikasi. Nah, inilah beberapa aspek ilmu informasi, ya. Nah, fokus dari ilmu ini adalah karena luasnya pembahasan, teori informasi dalam materi ini difokuskan dalam perspektif teknologi informasi atau disebut sebagai engineer, ya. Beberapa elemen, ya, kita bisa lihat beberapa elemen di alam semesta dengan satuannya, ya. Bisa kita lihat kalau benda itu biasanya gram, ya, berat bisa kilogram, ada liter, ya. Kalau kemudian ada lbs, ada ounce, ya. Kemudian ada energi, kalau energi ada kWh, ada joule, barel, sedangkan waktu itu ada second, hours, ya. Kemudian kalau jarak itu biasanya meter, kilometer, feet, dan kalau misalkan informasi, ya, informasi itu apa, ya. Nah, akan saya jelaskan. Satuan terkecil dari informasi. Di dalam teknologi informasi, komputer itu hanya ada benar salah, iya atau tidak, hidup mati, gerak diam, ingat lupa, on off, ya. 1, 0. Nah, di dalam komputer itu hanya ada 0 dan 1. Ya. Teknologi yang ditanamkan di dalam komputer itu adalah teknologi 0 dan 1. Ya. Apa itu 0 dan 1? Yaitu informasi yang paling sederhana. Ya. 1, 0 itu disebut sebagai bit atau binary digital. Nah, inilah yang akan dikembangkan oleh seorang ilmuwan untuk membuat, ya, berbagai hal di dalam sebuah komputer. Nah, nilai informasi ini membedakan dua hal, saatnya ada 1 dan 0. Nah, jadi nilai informasi ini dibedakan hanya dua, ada 1 dan 0. Ya, bisa kita lihat. Misal, ya, kucing, kalau di komputer itu misal komputer itu hanya bisa mengenal 1 dan 0, ya. Misal kata kucing itu bisa diartikan dengan 00, sedangkan apel itu 01, perahu itu 10, dan gunung itu adalah 11. Nah, inilah nilai informasi yang digunakan oleh komputer untuk menampilkan hasil penghitungan di dalam komputer, bahwa ketika dimasukkan angka 10 itu adalah perahu. Ketika dimasukkan angka 11 itu adalah gunung. Ketika dimasukkan angka 00 itu disebut kucing. Itulah penggunaan 2 bit, ya, yang biasa digunakan untuk membedakan 4 hal. Ya. Untuk digunakan 4 hal. Ini kalau misalkan 2 bit, ya. Kemudian ada penggunaan misal 3 bit, ya. 3 bit itu misalnya ada 3 angka, ya. Misal kucing itu 0000, kemudian ada apel itu adalah 001, perahu 010, gunung itu 011, ya. Dan air itu 111. Nah, inilah mungkin penggunaan dalam membedakan 8 hal, ya, 8 hal, ya, di dalam sebuah komputer. Jadi ketika komputer dimasukkan angka 110, dia akan menjelaskan bahwa itu adalah jalan. Ketika dia dimasukkan angka 100, dia adalah HP. Nah, langsung kita masuk kepada satuan informasi yang lebih besar, ya. Jadi di dalam komputer itu ada 1 bit, ada kilobyte, ya, ada 1000 byte, ya. Nah, jadi 1000 byte itu sama dengan 1 kilobyte atau 1 kilobyte. Dan penulisannya 1 KB. Kemudian 1000 kilobyte itu sama dengan 1 megabyte, ya. Disebut sebagai 1 MB, ya. Kemudian ada 1000 megabyte, ya. Ini disebut sebagai 1 gigabyte, ya. Dibuat dengan 1 gigabyte. Kemudian ada 1000 gigabyte itu disebut sebagai 1 terabyte, ya. Nah, jadi dapat kita lihat berbagai perkembangan teknologi saat ini, ya. Saya pernah melihat kemarin ada flash disk, sekarang ini sudah ada mencapai 1 terabyte, ya. Inilah bentuk teknologi yang terus dikembangkan, ya. Jumlah penggunaan flash disk sekarang ini sudah mencapai 1 terabyte, ya.
Kemudian kita masuk kepada kapasitas informasi ya, kapasitas informasi bitrate. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi kapasitas informasi atau disebut sebagai bitrate. Yang pertama, lebar pita frekuensi atau disebut sebagai bandwidth. Kemudian ada kualitas saluran. Ini dinyatakan dengan signal to noise ratio atau SNR. Nah, ini kemudian silahkan kalau saudara ingin melihat bukunya ya. Nah, ini mengenai partial least square patch modeling. Nanti dia membahas berbagai macam pertama, mengapa analisis data kuesioner dengan SIM, kemudian mengapa partial least square, kemudian langkah-langkah operasional XLS stats ya. Kalau saudara pengen memang mendalami partial least square patch modeling. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.